apa saja sih yang diperluin kalau mau jadi motovlog gitu, mau konten motovlog. Terus penghasilan juga berapa, perihal apa aja yang harus dilakuin atau jangan dilakuin oleh seorang. Nah, untuk pendapatan gua pertama kali itu dapat cari AdSense, guys. Hidup penuh dengan AdSense itu enak, guys. Kalian tinggal jalan-jalan dapat uang. Jam 8 di Sumedang tuh udah agak sepi, guys. Jadi gua kalau di Sumedang itu gak berani keluar jauh-jauh malam-malam gitu kan, karena gue belum tahu kondisi lingkungan gitu kan. Takutnya itu terjadi hal-hal yang gak diinginkan gitu kan. Oke teman-teman, gue mau ngejelasin, mau sharing aja ya, apa saja sih yang diperluin kalau mau jadi motovlog gitu, mau konten motovlog. Terus penghasilan juga berapa motovlog ya. Terus sama apa ya, ya paling gitulah, sharing-sharing bagaimana sih jadi motovlog gitu, atau enggak apa sih yang didapat dari motovlog gitu kan. Oke, gua mau jelasin, ini pengalaman gua. Jadi untuk yang mau nyoba atau mau mendalami jadi motovlogger, yang pertama kalian itu bisa sebenarnya nggak harus pakai GoPro atau sejenis action cam yang kecil gitu kan, kamera kecil. Sebenarnya bisa pakai HP ya, HP bisa. Cuman plus minus sih, guys. Plus minusnya itu kalau misalkan pakai HP besar gitu kan, ribet. Itu minusnya. Terus dari kualitas biasanya nggak apa ya, HP itu biasanya kualitasnya nggak terlalu fokus untuk video gitu kan. Siapa tahu video tapi lebih kurang worth it gitu kan, tapi bisa gitu kan. Terus plusnya itu low budget, guys. Jadi kalau kalian mau ngevlog itu bisa pakai HP doang. Nah, yang kedua itu bisa pakai action cam, guys. Kalau pakai action cam itu lebih fleksibel atau apa ya, ringan lah ya istilahnya. Jadi di helm tuh gak kegedean gitu, lebih ringan, terus fokus ke video gitu kan, dan kelihatan lebih apa ya, mencolok sih, lebih nyentrik lah, is estetik kalau misalkan pakai action cam. Nah, yang pertama itu action cam ya, barang-barang atau gadget yang perlu disiapin itu action cam atau HP ya. Terus jangan lupa mounting atau dudukannya buat di helm, disimpan di helm kalian. Itu bisa pakai mounting ya, atau yang bisa ditempel, atau mau yang di tali itu bisa. Yang pertama itu ditempel, atau enggak yang kedua itu pakai dudukan yang strap atau pakai tali, guys. Nah, gua selalu pakai yang strap pakai tali ya, walaupun agak ribet gitu pemasangannya. Cuman efeknya itu atau dampak jangka panjangnya itu gak terlalu ngefek ya. Soalnya kalau pakai tali itu aman, gak sampai kena lecet body helm ya. Kalau misalkan di tempel itu biasanya pakai 3M, kuat sih, emang bener kuat. Cuman kalau lama-kelamaan, ini dari pengalaman teman-teman gua juga, bakal ini, guys, kalau dilepas itu jadi keangkat si helmnya gitu. Jadi saran gue mending pakai strap sih, biar lebih aman juga walaupun ribet gitu kan. Terus yang ketiga mic. Jangan lupa micnya. Yang kedua itu jangan lupa micnya, guys. Karena kalau kalian ngevlog pakai bawaan dari kamera langsung itu kurang, guys. Jadi performa suara itu kurang kalau misalkan kalian dari HP atau kamera langsung, guys. Jadi lebih baik pakai mic eksternal, guys, daripada internal ya. Karena lebih bagus pakai mic eksternal sih menurut gua. Terus jangan lupa di mic-nya itu pakai busa ya, busa buat mic, buat peredam angin.
Karena kalau kalian nggak pakai busa peredam angin itu bakal ada noise. Noise itu kayak suara gangguan-gangguan lah. Misalkan kayak angin gitu atau kresek-kresek gitu kan. Nah, yang ke berapa ya? Keempat ya. Selanjutnya lah. Takutnya lupa angkanya berapa. Yang selanjutnya itu kalian harus punya helm. Helm wajib sih. Kalau sebagai motovlogger itu harus punya helm. Helm itu wajib, guys. Paling wajib ya helm. Kalau motor itu gak terlalu wajib. Nah, yang selanjutnya itu kalian harus punya motor. Gak harus sih, gak wajib juga. Karena kalau ngevlog itu bisa sih sebenarnya pakai kendaraan apa ya, orang lain juga bisa, misalkan. Soalnya judulnya itu motovlog ya, motor di motor. Tapi kalau kalian nggak punya motor tapi mau ngevlog, bisa sebenarnya pakai motor orang tua atau kan pakai motor siapa temen, atau sambil nge-review itu bisa. Kalian bisa. Kenapa bisa? Karena judulnya itu motovlog. Jadi kalian pakai motor ngevlog gitu kan. Jadi kalau mau pakai motor orang lain juga bisa sebenarnya, tapi ada tapinya. Kalian juga harus tahu malu lah, tahu etika ya. Jaga barangnya juga. Ya ibarat punya motor sendiri lah, rawat gitu kan kalau misal mau pakai motor orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya itu, oh iya, untuk yang poin ke apa ya, poin yang harus punya action cam atau kamera itu kalian juga harus punya memori ya, memori eksternal. Saran gue sih yang minimal yang 32 GB lah, jangan pakai yang 16 GB atau bahkan sampai 8 GB gitu kan. Minimal 32 lah cukup. Lebih besar lebih bagus, guys, tapi jangan terlalu kegedean, sesuai kebutuhan aja. Oke, balik lagi poin yang jauh. Kalian juga itu harusnya sih bisa punya ide ya, ide konten. Ide kontennya yang menarik, menghibur, terus mendidik, terus apa lagi ya? Ya jangan ngajarin yang hal jelek lah. Kalau bagusnya tuh jadilah konten kreator yang bersih, asik. Selanjutnya itu kalian harus punya keberanian juga sih ya. Kalau mau mau join di dunia konten itu harus punya mental juga sih. Karena pasti bakal ada sepi, guys. Sepi itu pasti ada, pasti. Gue yakin sepi itu pasti ada di setiap konten. Di setiap konten kreator pasti ada yang namanya sepi video, atau channel lagi sepi-sepinya, itu pasti ada, guys. Tapi yang gua saranin itu kalian jangan sampai padam ya. Bukan berhenti, tapi jangan sampai padam. Kalian harus terus bergerak gitu kan. Itu sih saran, tips and trick, bukan tips and trick, tips dari gua sharing ya seputar motovlog. Oh ya, poin selanjutnya, kalian juga sebenarnya harus ngemodal juga sih kalau mau jadi motovlog itu. Pertama kalian harus ngeluarin bensin dulu kesana kemari ya, walaupun sedikit juga lumayan gitu kan kalau akhir bulan. Jadi sisihkanlah sebagian uangmu buat konten. Terus yang selanjutnya apa ya? Perihal apa aja yang harus dilakuin atau jangan dilakuin oleh seorang motovlog. Menurut gue itu yang boleh dilakuin motovlog itu konten sih. Konten pasti utama, itu konten yang harus dilakuin motovlog, konten ya. Terus jangan takut buat kemanapun ya, harus lihat situasi sih. Kalau misalkan rawan ya jangan sampai nekat gitu kan, takut gitu kan, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai nekat juga. Boleh berani tapi jangan nekat. Nekat boleh tapi jangan bodoh. Terus lanjutnya itu kalau jadi motovlog jangan ngelakuin, kalau kalian nge-video sebenarnya gak boleh asal video atau asal upload juga sih. Takutnya orang yang di video itu gak terima gitu kan. Tapi sebenarnya emang hak kita buat nge-video apapun ya. Cuman kalau misalkan hal yang tidak mengenakan terjadi terus itu gak terima kan bisa jadi masalah buat. Jadi kalian juga harus hati-hati nih kalau konten, jangan main upload. Jaga bahasa, jaga etika. Terus misalkan kalau kalian solo motovlog nih, solo atau sendiri ngevlog, nekat sendiri kemanapun,
setiap mau konten itu usahain motornya lagi prima ya. Takutnya misalkan mogok di jalan atau kenapa gitu, susah gitu. Terus kalau misalkan rame-rame enak juga tuh, ada yang bantu kesana kemari gitu. Tapi gak enaknya tuh kalau kalian tuh gak sejalan. Jadi konten kalian sama mereka itu harus sejalan, jangan sampai nabrak gitu kan, harus kompak. Nah, untuk yang nanyanya tentang pendapatan motovlog itu berapa sih? Ya, pendapatan motovlog itu gak nentu ya sebenarnya. Bisa besar, bisa kecil. Bisa gak dapat, bisa dapat. Tergantung semangat kalian sih. Sama tergantung ide konsep kontennya kayak gimana gitu kan, berbobot atau berisi enggak gitu kan. Nah, untuk pendapatan gua pertama kali itu dapat 1 sekian juta lah, nggak sampai tembus 2 sih, tapi gua bersyukur banget tuh pas dapat gaji pertama. Wah, mantap nih, bikin semangat gitu kan. Kalau misalkan kalian rajin bikin konten, terus rajin upload, terus kontennya itu menarik, itu pasti kalian bisa dapat makin besar lagi guys. Kalau gue ini kategori yang nggak sering upload sih, tapi nggak sampai padam juga. Soalnya gue masih banyak kesibukan, aduh parah euy. Sampai ngedit pun agak malas, kadang nggak sampai ngedit, nggak sampai si videonya tuh sampai kehapus, nggak sengaja guys. Aduh sedih. Kadang oh ya jangan lupa ya selalu cek hasil rekamannya, takutnya nggak kerekam gitu suaranya, atau gak problem dari kameranya gitu kan. Jadi kalian harus sering-sering cek lah setiap beres konten. Soalnya pengalaman gua ketika konten panjang lebar, tapi pas dicek beberapa hari kemudian pas mau ngedit gak ada yang benar videonya, suara pun gak ada. Aduh kacau. Jadi buat pengalaman atau sharing dari gua ya kayak gitu guys. Terus buat tembus 1000 subscriber itu yang pertama ya, bangga lah kalau misalnya tembus 1000 subscriber. Tinggal jam tayangnya nih yang susah, karena kalau subscriber itu bisa dapatnya gampang daripada jam tayang ya. Jadi kalian harus ngutamain jam tayang, karena kalau misalkan kalian utamain subscriber, percuma, pendapatan kalian bakal dikit. Walaupun subscriber kalian banyak, tapi pendapatan gak sebanding guys. Jadi lebih baik perbanyak jam tayang, atau kalau bisa dua-duanya, jam tayang sama subscriber. Wah itu makin keren guys. Gua ke 10.000 subscriber itu dalam waktu 1 tahun guys. 9.500 subscriber dalam waktu 1 tahun. Memang sulit sih sebenarnya perjalanan jadi konten kreator itu, tapi jangan sampai padam ya. Boleh redup asal jangan padam. Oke guys, tapi lebih baik bersinar terus guys. Nah paling segitu ya tips dari gua, tips sama sharingnya. Dan jangan lupa ya, jangan sampai curang kalau main konten-konten gitu. Dalam artian beli bot atau pakai bot atau otomatis, itu efeknya bakal jelek guys, bakal sepi terus permanen. Yakin dah, ramainya di awal doang, permanen gak dapat apa-apa, gak dapat penghasilan juga. Nah buat teman-teman semua nih yang mau jadi konten kreator, jangan lupa ya, semangat cari AdSense guys. Hidup penuh dengan AdSense itu enak guys. Kalian tinggal jalan-jalan dapat uang. Oke paling segitu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gua Bermotovlog. Terus jangan lupa komen aja di bawah kalau misalkan ada yang mau tanya tentang apapun, ataupun mau ngasih saran, challenge atau dare buat gua, boleh. Kalau tulis di kolom komentar aja ya. Atau mau request gua reading sama siapa, anjas. Udah minta request, gak apa-apa lah, pokoknya komen aja di bawah sebanyak-banyaknya ya.